Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Tema kita kali ini adalah kesepian. Ya, entah dirimu yang kesepian ataukah dirinya. Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada sang pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, karena ini games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, untukmu langsung saja. Kesepian terdalamnya, ataukah kesepian terdalam dari dirimu, Sagittarius? Oke, kita lihat ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu. Sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya, inilah energi dari Sagittarius. Oke. Sagittarius. Apa yang terjadi sampai dia kesepian? Ataupun mungkin ini energimu Sagittarius yang kesepian. Wow. Di sini ada penyesalan yang dia lakukan ya, ataupun mungkin ya ini energinya bisa, kalau seandainya ini di kamu ya, kamu menyesuaikan, berarti kamu menyesal pernah melakukan ini kepadanya sehingga dia pergi. Ataupun mungkin kondisinya dia menyesali perbuatannya atau keputusannya di masa lalu yang dia ambil, yang mana mungkin kondisinya saat ini dia merasakan energi yang sangat besar, di mana ingin kembali padamu tapi nggak bisa. Ya, ini lebih ke mantan ya. Kenapa? Karena seolah-olah rindu ini begitu berat dan membunuhku, Sagittarius. Menurutnya, saya tak bisa hidup tanpamu. Hari-hariku kujalani begitu berat. Seven of Cups di sini. Dia seolah-olah kayak meratapi nasibnya. Kenapa ya hidup saya tidak bisa berbahagia? Saya bersama Sagittarius pun, Sagittarius tidak berbahagia. Banyak masalah. Saya mengambil langkah untuk pergi dari Sagittarius, malah saya menderita. Terus apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Itu doanya. Dimana dia mau kembali, dia berpikir kembali. Dulu dia merasa kamu tidak bahagia, ataupun dia tidak berbahagia bersamamu, ataupun mungkin kondisinya banyak masalah gitu. Tetapi akhirnya dia mengakui bahwa memang saya benar-benar cinta padamu. Dimana pada saat kita sekarang sudah berpisah pun tetap masih ada rindu untukmu, Sagittarius. Ya. Dia berdoa kepada semesta, kenapa hidup saya seperti gini? Jalan percintaanku seperti gini, Tuhan. Apakah saya tidak pantas untuk bahagia? Walaupun mungkin kondisinya dia sudah mendapat penggantimu sekalipun ya, dia tetap merindukanmu. Ada the High Priestess. Dia inginkan ketenangan jiwa. Dia inginkan tenang dalam hati, dalam jiwa. Dia ingin kedamaian. Tetapi seolah-olah bayangmu tuh selalu ada untuknya. Pikiranmu selalu ada untuknya. Dia move on, tiba-tiba teringat lagi pada dirimu. Akhirnya gak move on. Move onnya cuma karena kesibukan saja. Pada saat dia tidak sibuk, dia akan mengingatmu lagi. Dan merasa sendiri, sepi, hampa. Dia berusaha untuk bisa mengisi waktunya dengan hal-hal positif.
yaitu kerja ataupun belajar ya. Tetapi itu tidak bisa melepaskan dia dari ikatan ataupun mungkin rasa rindu ini ataupun mengingatmu ya. Dia tetap seolah-olah semesta itu mengingatkan kamu gitu dengan dirinya atau dirinya ke kamu gitu ya. Contoh, dia ingin ya walaupun kondisinya lagi rame ya, tiba-tiba ada lagu yang diputar gitu, nggak sengaja, mungkin sahabatnya ya, wah ternyata lagu kesukaan kamu, akhirnya dia ingat lagi. Ataupun dia pergi kemana gitu ya, akhirnya dia ingat kamu lagi, wah ini kan jalan yang pernah kita lalui bersama dulu gitu, ini kan jalan yang pernah kita susah-susah dulu gitu ya. Susah-susah artinya mungkin ya pakai motor, hujan-hujan. Jadi ada kenangan ya, dimana kamu bisa menemaniku. Dan dia bahagia. Bukan lihat dari sisi uangnya saja, tetapi dari hati, dari jiwa. Ya, Four of Cups. Dia merasa terikat ya dengan kondisi hampa ini. Mungkin dia sudah mempunyai pasangan ya, sehingga saya merasakan di sini energi yang dia nggak bisa berbuat apa-apa saat ini. Seolah-olah dia bingung dengan hidupnya. Apa yang harus dia lakukan? Saya nggak tahu. Semesta maunya apa ya? Kok nggak ada keadilan buat saya itu menurutnya? Kok saya nggak bisa bahagia? Saya terikat dengan kondisi saya saat ini, dengan keputusan saya di masa lalu, tetapi saya tidak berbahagia. Di mana dia ingin kembali padamu? Ya, ini ada pernikahan ya, dan mungkin kondisinya dia ribut sama pasangannya, ya, ataupun mungkin ya sudah cerai mungkin, atau ditinggalkan, atau bahkan pasangannya pun baik, tetapi dia merasa gak bahagia. Dalam artian, ya hanya sekedar status gitu. Karena apa? Ada perdebatan, ada pola pikir keegoisan masing-masing ya, dan dia merasa bahwa kamulah yang bisa mengerti akan dirinya, mengerti akan keegoisannya, mengerti akan kekasarannya, dan dia tidak berdrama dengan dirimu, di mana kamu bisa mengerti akan dirinya gitu, yang seutuhnya, bukan tanpa drama. Nine of Swords ya, dia serasa memandang hidupnya itu begitu menyedihkan ya, ibaratkan gelap, ada sinar rembulan, cuman dirimu aja yang bisa menerangi hidupnya. Menurutnya, menerangi ini dalam artian bisa membuat dia bergairah dalam hidup ya, bisa membuat dia happy, enjoy, walaupun mungkin hanya sekedar diam gitu. Tetapi seolah kalau kamu ada bersamanya tuh dia tenang gitu. Tetapi kamu jauh, walaupun dia dipenuhi dengan kelimpahan, hiruk pikar bingar, itu kok kayak sepi ya. Ini dia banyak kamuflase ya, dimana dia merasa bahwa saya menunjukkan bahwa saya ini bahagia gitu di sosial media ataupun dimanapun ya, tetapi hatinya sebenarnya dia nggak bisa menipu bahwa memang saya tuh inginkan kamu, saya sepi tanpamu, walaupun saya di tengah keramaian, tetapi tanpamu nggak lengkap. Dan kalaupun dirimu ada untukku, aku tenang, walaupun hanya sepi, sendiri, diam, tetapi kau di sampingku, aku tenang, aku bahagia. Aku pun tidak tahu gitu. Dia bilang seolah-olah kayak macam ungkapan katanya kan. Aku pun tidak tahu kenapa koneksi ini begitu berat. Apakah kamu merasakannya juga, Sagittarius? Aku ingin datang kepadamu, tapi gak bisa. Karena saya ingin bahagia bersamamu, kau mungkin tidak bahagia bersamaku. Menurutnya. Kenapa? Karena Sagittarius ribut aja, ngomel aja. Menurutnya ya. Saya merasakan di sini energi Sagittarius itu terlalu egoisnya tinggi, Sagittarius. Ya karena Sagittarius orangnya apa adanya. Kalau dia nggak suka, nggak suka. Dia nggak. Sagittarius itu orangnya nggak ini ya. Dia orang kadang-kadang polos, tetapi memang dia tegas. Jadi kadang-kadang orang itu merasa bahwa Sagittarius itu sombong, angkuh. Padahal ya dia pakai logika. Ya sudah, saya kalau bilang nggak suka ya saya nggak suka gitu, walaupun mungkin kondisinya, wih kok kamu bicara langsung gitu, nggak sopan gitu, tapi Sagittarius nggak bisa menipu diri sendiri, sedangkan ini dia menipu diri sendiri gitu. Dia merasa bahwa Sagittarius itu hidupnya lebih berbahagia dibandingkan dirinya.
ya, dan dia merasa bahwa kamu sudah tidak menginginkannya lagi, sehingga mau tidak mau dia harus memendam rasa ini sendiri. King of Pentacles, ya, walaupun terluka dia harus kuat, baik-baik saja, seolah-olah hidupnya biasa-biasa aja, tetapi dia tahu bahwa dirinya benar-benar cinta padamu, dimana saat ini dia ingin memperjuangkanmu kembali kalau seandainya semesta mengizinkan. Tetapi kalau tidak, ya dia tidak bisa berharap banyak. Karena ya dia punya tanggung jawab, dan dia juga harus bisa mencari kebahagiaan untuk dirinya sendiri. Dia capek, dia lelah. Dia mau mencari kebahagiaan dengan si A, si B, si C, di mana dia berusaha untuk bisa mendapatkan penggantimu, tapi nggak bisa. Rasanya beda. Kamulah yang terbaik. Walaupun mungkin kamu juga banyak membuat sedih untuknya, ataupun mungkin tidak berjuang untuknya menurutnya. Dimana ini orang nih agak baper ya. Kadang-kadang kata-katamu juga menyakitinya. Jadi dia juga bingung ya. Saya kembali ke Sagittarius, saya hancur gitu. Karena dia terlalu kasar. Tetapi tanpa Sagittarius, saya pun sedih. Terus gimana dong? Makanya tadi saya bilang dia merasa tidak adil sama semesta. Dimana dia inginkan kamu. Three of Swords, dimana cinta ini membunuhnya, menurutnya. Saat bersamamu, kau cuek terhadapnya. Tetapi saat tidak bersamamu, aku serasa mati. Dan ada pun yang saya lihat di sini berdrama untuk status ya, mencintai istri atau suaminya, padahal sebenarnya hatinya mencintai dirimu, Sagittarius. Ataupun mungkin sebaliknya, Sagittarius, kamu masih terkoneksi dengan dirinya, walaupun mungkin kondisinya kamu sekarang sudah mempunyai pasangan, tetapi kamu masih berharap, masih memikirkan dan merindukannya. Ini energinya agak sedikit gimana gitu ya, berat ya. Tetapi ya itu yang saya rasakan, dimana ada kesepian yang mendalam, hampa. Ibaratnya kalau kita nangis itu dia merasa kayak udah air mataku udah kering gitu, gak bisa lagi. Saya mau keluarkan air mata udah gak mampu, cuman harapan aja kepada semesta. Air mata udah kering dan sesak aja rasanya tanpamu, Sagittarius. Saya ingin memperjuangkanmu kembali, tapi kamu mau memperjuangkanku tidak dengan masalah kita. Karena saya memperjuangkanmu akan rumit. Saya sudah mempunyai pasangan, ataupun mungkin kamu sudah mempunyai pasangan. Ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, keuangan, ataupun restu orang tua yang kandas. Sehingga saya memilih jalan hidupku yang begini, dan ya gak apa-apa deh kalau memang saya menderita karena cinta. Tetapi jangan sampai orang lain. Jadi jangan sampai keluarga terlibat gitu. Jangan sampai mungkin nanti anak dikorbankan ya. Karena dia mempertahankan cintamu. Dia inginkan kembali, kalau seandainya ya bumi waktu bisa terulang, dia akan berusaha untuk bisa memperjuangkanmu lagi. Karena dia menyesal. Dimana mungkin dia merasa bahwa nanti kalau sudah ada pasangan pasti ya udah, penggantimu udah pasti saya sudah bisa move on lagi. Ternyata tidak. Dan dia yakin. Dan dia sadar saat ini bahwa memang betul-betul cintanya untukmu. Benar-benar dia jatuh cinta kepadamu. Wow. Oke, kita lihat di sini. Saya tarik kartu dulu energimu. Dimana ungkapan cinta atau rasa yang ingin dia katakan kepadamu tentang koneksi ini. Three of Cups. Maaf berisik ya, anak saya suka bermain soalnya. Ya. Di sini juga ada Two of Pentacles. Dan Ten of Cups. Oke. Saya merasakan energinya di sini, dia ingin ucapkan kepadamu, maafkan saya atas kerumitan ini. Maafkan saya belum bisa membahagiakanmu. Ya, Sagittarius.
Saya terjebak dalam pikiran, terjebak dalam keputusanku yang salah saat ini. Akhirnya aku menderita secara batin. Ya, aku betul-betul mencintaimu. Aku ingin memperjuangkanmu lagi suatu saat nanti. Kalau diizinkan semesta. Kalau kau memang inginkan diriku, berikanku sinyal. Jangan menghindar, Sagittarius. Jangan memblok. Jangan lari. Karena kalau kau memblok, lari dariku, itu berarti menandakan sinyal engkau sudah menolakku. Sehingga aku merasa sedih. Tetapi kalau kau mau diperjuangkan lagi dari diriku, berjuanglah untuk cinta kita. Aku menunggumu. Walaupun keputusan ini ataupun langkah ini berat, tetapi ya saya ingin berjuang untukmu. Saya tidak ingin punya penyesalan di hari esok, walaupun itu berat. Tetapi saya butuh dukungan kamu, Sagittarius. Karena saya tanpamu, saya nggak bisa apa-apa. Saya lemah tanpamu, saya tahu itu. Kau kekuatanku. Maafkan diriku yang hadir hanya mau menyakiti dirimu. Semoga ke depan hidupmu jauh lebih baik. Tanpaku atau denganku nanti. Itu harapanku, Sagittarius, untukmu. Jadi itu ya, saya merasakan energinya. Dia mau memperjuangkanmu lagi, Sagittarius. Walaupun mungkin kondisinya berat saat ini. Entah berat di kamu, berat di dia. Karena masing-masing saya rasa di sini sudah mempunyai pasangan. Sehingga dia ya hanya bisa berdoa semoga kesempatan itu ada gitu. Dan suatu saat kalau memang itu ada, dia tidak akan menyanyiakan. Tetapi dia mau juga kamu berusaha. Karena tanpamu dia nggak bisa apa-apa. Dia tahu bahwa kamu itu sumber kekuatannya. Sagittarius ya. Oke, itu yang saya lihat dari koneksimu dan ungkapan katanya, hatinya saat ini. Untuk koneksi di sini, saya sudah menarik energi dari inisial dan zodiaknya. Kita lihat inisial dan zodiak, kamu terkoneksi dengan ada M, huruf M, ada K, huruf L, B, C, T, N, S, D, V, Q, P, W, C, S, R, A, E, dan O. Jadi untuk koneksi inisial di sini kamu terkoneksi dengan huruf M, K, L, B, J, T, N, S, D, V, Q, P, W, C, S, R, A, E, dan O. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi juga di sini dari zodiak, kalaupun mungkin di inisial tidak terkoneksi, mungkin di zodiaknya. Kita lihat. Saya sudah menarik energinya di mana kamu terkoneksi dengan Cancer. Ada Leo,
Gemini, Sagittarius, Virgo, dan ada Libra. Jadi dirinya yang merasa sepi tanpamu, dimana untuk zodiaknya di sini kamu terkoneksi dengan Cancer, Leo, Gemini, Sagittarius, Virgo, dan Libra. Oke, itu yang dari yang koneksi inisial dan zodiak. Semoga resonate, dan saya mau ambil lagi pesan semesta untukmu menyikapi orang-orang yang rindu. Saya mau ambil 3 kartu di sini. Ada The Emperor, saya rapikan ya. Di sini ada Five of Swords dan Five of Cups. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, ya saya lihat juga di sini Sagittarius merasa sedih ya, tidak move on. Ada beberapa. Kalau sudah move on itu karena pekerjaan, tapi nanti ujung-ujungnya sedih lagi, merasa menyesal, merasa takut, merasa ada trauma dan luka batin. Terkadang Sagittarius ingin datang kepada orang-orang di masa lalu juga ya. Tetapi Sagittarius itu melihat dari sisi negatif mereka. Mereka pengkhianat, mereka meninggalkanku, mereka melukaiku, dan aku pun tak mau terluka lagi. Ataupun bahkan untuk membuka lembaran baru dengan orang baru pun Sagittarius itu agak susah. Karena trauma, ada trauma. Jadi semesta mau sampaikan, sembuhkan dulu luka batinmu Sagittarius. Ingat, orang yang sama belum tentu akan sama di hari esok. Orang hari ini baik belum tentu besok dia baik. Ataupun gitu, jahat belum tentu besok dia jahat. Ya, ataupun dalam artian orang baru pun jangan kamu melihat dari sisi si A yang brengsek gitu. Ini yang kamu rasakan itu kan, saya takut tersakiti, nanti ujung-ujungnya begitu lagi. Si A menyakiti saya, tapi nanti saya buka hati sama si B, tapi ujung-ujungnya pasti dia sama seperti si A. Itu yang ada di pikiran kamu. Ya, padahal kamu tuh berdoa loh, minta orang baik, orang hebat. Diberikan orang hebat, orang baik, tapi kamu gak terima. Ya, mungkin saat ini belum, tidak jadi masalah. Karena yang semesta mau sampaikan adalah perbaiki dulu dirimu. Obati luka batinmu. Agar orang-orang baik masuk dalam hidupmu. Di mana energi dari dirimu yang terpancar untuk mereka datang kepadamu. Ya, kenapa kamu menarik energi-energi orang jahat? Karena di dirimu itu banyak kepahitan dalam diri. Ibaratkan kamu menarik energi vibrasi bawah, ataupun ada saja masalah-masalah ataupun keraguan dalam diri, yang mana akhirnya menarik orang-orang yang cuman hanya datang persinggahan, cuman hanya datang menyakiti, yang datang pada dalam hidupmu. Karena apa? Dirimu yang menariknya. Jadi sekarang perbaiki dirimu supaya kamu bisa menarik orang-orang hebat, bisa menarik orang-orang baik, dan orang-orang yang memperjuangkanmu di hari esok. Sagittarius, jangan pernah merasa sendiri, semesta ada untukmu. Ingat ya, semua yang terjadi pada dirimu itu adalah pembelajaran buatmu. Bukan karena semesta tidak menyayangimu, tapi semesta mau tunjukkan supaya ke depan kamu bisa lebih berhati-hati dan bisa lebih bijaksana menentukan sikap dan tindakanmu, agar hari-harimu di masa depan lebih baik. Supaya kamu jangan dibohongi, supaya kamu jangan dikibulin. Belajarlah dari pengalaman masa lalumu, bukan menangisi masa lalu, tapi ambil pelajarannya untuk hari esok, supaya ke depan hidupmu jauh lebih baik ya Sagittarius. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu Sagittarius. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot US Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.